Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau sedikit ngobrol atau bisa dikatakan sharing lah ya, pendapat gue mengenai barista yang mau ikut kompetisi. Nah, disclaimer dulu, ini gue nggak ada maksud untuk nyinyir atau apa ya. Nah, jadi pembahasan ini tuh berdasarkan ya obrolan gue dengan beberapa teman-teman barista yang memang sudah pernah mengikuti kompetisi, entah itu kelasnya mulai dari yang antara coffee shop atau tarkam atau sudah nasional gitu ya. Nah, jadi sambil ngobrol-ngobrol gue mau nyeduh kopi. Nah, hari ini kopinya itu dari Say Something lagi. Ini kopinya Weninggali Raspberry Yogurt. Ini teman-teman ya. Nah, kemarin tuh gue lupa jelasin. Nah, kalau di Special Beans ini, kalau teman-teman lihat di sebelah sini ya, di sini ada tulisannya Halo Experience. Nah, maksudnya adalah sebenarnya dia ini satu kopi dari satu kebun yang sama, tapi yang dibedakan itu adalah proses pasca panennya. Nah, di situ mau menunjukkan bahwa walaupun dari kebun yang sama dengan pasca panen yang berbeda itu bisa menghasilkan rasa kopi yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi dia ini dari Jawa Barat, terus varietasnya itu ada Sigara Rutang, S795, Ateng Super dan P88. Nah, proses pasca panennya ini adalah extended honey double fermentation. Oke. Tasting notes-nya yang menarik ini adalah red wine, raspberry, dan yogurt. Oke, nah jadi ini sudah beberapa kali gue seduh ya. Nah, seperti biasa teman-teman akan dapat kartu seperti ini. Nah, ini kartunya sebenarnya ada keterangan kopi-kopinya itu seperti apa, proses pasca panennya. Terus di sini juga ada untuk resep seduhnya. Ya, dan kopinya seperti ini ya. Tuh. Menarik sekali ya packagingnya. Oke. Terus gue pakai grindernya Timor Chestnut X-Lite. Kalau belum lihat video reviewnya nonton di sebelah sini. Ini gue pakai nomor 14 grind size-nya. Terus gue pakai 15 gram. Dan hari ini gue pakai alat seduhnya itu adalah Elf Dripper Bomber, tapi pakai paper filternya yang Kalita Wave 155. Nah, airnya gue pakai Nestle, suhunya sekitar 92-an aja. Nah, nanti gue pakai perbandingannya tetap 1 berbanding 15 ya. Kita tekan. Nah, terus mungkin teman-teman kalau belum nonton kenapa gue memilih pakai Elf Dripper terus pakai paper filternya ini Kalita Wave, nanti teman-teman bisa nonton di sebelah sini dulu, itu sudah gue jelaskan. Oke, jadi pertama bloomingnya ini gue 30 gram aja. Tapi teman-teman di sini pastikan ketika blooming itu harus semua permukaan bubuk kopinya itu basah ya, supaya nanti pada saat tuangan kedua itu nggak ada channeling. Blooming selama 35 detik. Oke, 35. Gue lanjut tuang sampai 140. Sip. Oke, sampai sudah surut semua kurang lebih 1 menit 30 detikan. Lanjut tuang sampai 180. Oke, jadi ini aku bagi ke 4 kali penuangan ya. Oke, nanti biasanya ada di kurang lebih ada di 2 menit dia sudah surut semua. Nah, terakhir lanjut tuang sampai 225. Sip. Nah, total brewing time ini sekitar 2,5 menit sampai 3 menitan doang ya, nggak terlalu panjang. Oke, air di atas semua sudah surut, kita pencet timer stop. Oke, 2 menit 33 detik. Ya, 2 menit 33. Oke, sekarang kita hirup dulu aromanya. Oke. Aromanya ini gue ngerasanya tuh lebih ke arah leci sih ya, leci terus sama kayak lebih ke arah leci krim gitu sih. Karena ini wanginya aromatik dan lebih dominan itu kayak manis banget gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu rasanya seperti apa. Pertama kali masuk mulut, ini benar-benar kerasa sensasinya tuh kayak ada wangi leci, rasa lecinya juga cukup dominan. Terus kayak ada, menurut gue ini bukan ke arah yogurt, tapi gue ngerasa lebih kayak krim. Krimnya tuh kayak whipped cream gitu, tapi yang manis. Nah, terus sensasi wine-nya itu red wine ya, ini ada di belakang. Kayak teman-teman abis minum wine, sensasi di mulut kerasanya seperti itu. Dan ada aroma fermented di belakang ketika teman-teman habis telan terus buang nafas dari hidung. Oke, terus ini karakter asamnya ini lebih ke arah malic acid sih kalau menurut gua. Bodinya medium to high, aftertaste-nya menurut gue ini lumayan panjang. Oke, nah sekarang kita diemin dulu sampai agak dingin sambil gue mau ngobrol materi yang mau gue bahas. Oke, jadi di sini yang gue maksudkan itu adalah barista-barista yang memang baru mau ikut kompetisi. Ya, karena kenapa? Karena biasanya nih barista yang baru mau ikut kompetisi ini
kalau yang gue lihat dari yang gue lihat ya, terus dari obrolan sama teman-teman gue yang lain, itu kelihatannya tuh maunya tuh instan. Maunya instan maksudnya apa? Jadi gini, ini pernah ada kejadian, dan ini gue kenal juga sama teman baik gue, dia buka coffee shop di wilayah Jakarta. Ya, baristanya itu mau ikut kompetisi. Ya, nah tapi ini kompetisi ini pada saat sebelum Covid ya, sebelum Covid. Mau ikut kompetisi, nah di situ asumsi dari temen gue sebagai coffee shop owner, harusnya barista ini yang menyiapkan segala sesuatunya. Ya mulai dari konsepnya mau seperti apa, terus kenapa lu mau ikut kompetisi, visi misi lu apa, terus bahan yang lu perluin apa-apa aja, alat-alatnya, kopinya apa gitu ya. Karena kan asumsinya lu yang mau nih, ya membawa nama coffee shop atau membawa nama company gitu ya. Tapi yang terjadi adalah baristanya ini bener-bener kayak gak ada inisiatif untuk menyiapkan apa-apa, gak mau ngejelasin. Bukan gak mau, tapi lebih ke arah pada saat ditanya kenapa mau ikut kompetisi, konsep yang mau dibawa seperti apa, baristanya ini gak bisa jawab. Gitu ya. Jadi temen gue sebagai owner itu dia sudah menarik kesimpulan, oh baristanya ini memang dia punya skill. Kelihatannya mau ikut kompetisi ini cuma kayak mau cek ombak sama cek skill doang. Sampai mana sih? Gitu. Nah, setelah dari situ akhirnya gue banyak ngobrol sama teman-teman barista yang sudah ikut kompetisi, mau itu IBC, mau itu IBRC, mau itu ILAC, mau itu ICTC gitu ya. Gue itu mendapatkan satu benang merah lah ya, atau garis besar kenapa mereka itu bisa sampai ke taraf nasional gitu ya. Ini salah satu pesan aja ya. Nah, dan kebetulan kemarin itu gue sempat ada nge-react story dari Jefta, yaitu dari Hard Coffee Roaster. Dia mengatakan bahwa oh barista sekarang itu hospitality-nya kurang. Gitu. Nah, kenapa gue bahas juga ke masalah kompetisi ini? Karena menurut gue habit lu, kebiasaan lu pada saat lu ngebar itu sangat membantu lu pada saat lu mau ikut kompetisi ini, khusus buat teman-teman barista yang baru mau ikut kompetisi ya. Jadi ketika lu nggak paham yang namanya gimana hospitality gitu ya, terutama untuk yang open service ya, entah itu IBC, IBRC gitu. Menurut gue itu suatu kebiasaan yang nggak bisa instan lu bentuk dalam waktu yang singkat gitu. Itu adalah hal yang harus lu bangun mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya karena kalau misalnya lu selama lu jadi barista, lu cuma balik lagi ya, lu cuma fokusnya cuma bikin kopi doang, lu jagoin skill lu nyeduh kopi doang, menurut gue sangat percuma gitu. Karena ketika lu lu mau ikut kompetisi, khususnya open service, lu harus punya konsep yang jelas. Gitu, konsep yang jelas kenapa lu mau ikut kompetisi, terus kenapa lu pakai beans yang lu pilih, terus kenapa lu pakai alatnya ini, semua tuh harus dijelaskan secara detail gitu. Jadi lu harus benar-benar memperhatikan semuanya. Nah sedangkan di kasus yang tadi yang temen gue itu ya kayak cuma buat barista itu tuh mau ikut kompetisi cuma buat sok jago, ngadu-ngadu skill aja. Nah simpelnya semua orang itu bisa nyeduh kok. Rasa enak atau enggak terkadang tergantung selera juga. Tapi kalau yang namanya udah kompetisi itu banyak banget penilaian yang dicek gitu. Mulai dari gimana lu ngomong ke judges gitu ya. Karena pada saat open service itu lu harus menganggap judges itu adalah customer lu. Gitu. Gimana lu ceritain ke mereka tanpa kayak menggurui gitu loh. Ya sekarang itu yang maksud gue kenapa habit lu selama ngebar itu akan membantu lu pada saat lu ikut kompetisi ya itu gitu. Kalau misalnya lu selama ngebar lu cuma ya kak silakan mau pesan apa, oke baik, masukin ke POS, lu bikin udah. Menurut gue terus nilai tambah lu tuh apa gitu. Karena sekarang mungkin udah banyak yang tahu ya teman-teman, udah banyak banget robot barista gitu. Ya who knows, nggak ada yang tahu berapa tahun ke depan apakah robot itu akan harganya lebih murah, udah pasti konsisten gitu lah. Sekarang pertanyaannya, ngapain lu jadi barista kalau lu
nggak punya nilai lebih dari hal yang lain gitu. Contohnya yang kayak robot tadi atau dengan barista yang lain. Maka dari itu kenapa yang kadang gue kesel itu adalah denger baru sekali ikut kompetisi kalah langsung ngomong, wah ini mah jurinya aja yang megang. Loh, usaha yang udah lu lakuin dengan para barista yang udah mungkin masuk nasional atau ke world, itu udah pasti jauh banget sih. Gitu. Ini gue bukan bicara soal modal, bukan soal modal. Ya modal memang mendukung, tapi balik lagi latihan lu tuh udah seberapa. Gitu. Sedangkan lu aja mau nyiapin segala sesuatunya males-malesan, konsep nggak mau siapin, visi misi lu ikut kompetisi apa, terus nilai tambah yang mau lu bawakan tuh apa gitu. Nah balik lagi kayak obrolan gue sama Jefta gitu ya, dan yang lain itu sebenarnya intinya satu. Yang namanya lu mau ikut kompetisi, menurut gue lu harus tahu dulu nih dari level yang tarkam dulu gitu ya. Entah kayak seru-seruan, fun brewing. Menurut gue itu lu harus ikut, tapi ini menurut penjelasan dari Jefta dan teman-teman yang lainnya ya. Tapi lu harus serius gitu. Ketika lu meremehkan kompetisi yang skalanya kecil, itu akan kebawa tuh. Akan kebawa ke kompetisi yang skalanya lebih besar gitu. Dan gue berani jamin lu gak akan pernah menang kalau lu meremehkan dari awal. Lu udah meremehkan gitu, menurut gue mending gak usah ikut gitu. Karena kalau lu ikut kompetisi itu udah pasti lu makan waktu, modal yang dikeluarin harus gede. Kalau misalkan lu nyari investor, lu harus mempertanggungjawabkan, lu harus bener-bener berusaha secara semaksimal mungkin gitu loh. Nah maka dari itu gue bilang tadi adalah ketika lo mau ikut kompetisi, gak usah sok-sokan ikut kompetisi yang gede-gede dulu deh gitu. Hospitality customer service lu ke customer dulu aja gitu ya. Dailynya sehari-hari lu ketemu customer, lu harus bener-bener melayani sepenuh hati. Jangan kayak lu cuma ngarepin tip doang, jangan gitu. Nah terus yang berikutnya yang gue ngobrol sama si Jefta ini adalah yang gue tanyakan ini, Jeff lu pada saat ikut kompetisi waktu itu kayak apa gitu. Nah si Jefta bilang ketika dia individu ya dia harus menyiapkan segala sesuatunya sendiri, tentunya dibantu sama tim. Nah tapi ketika dia bawa nama company-nya, dia itu ketika mau maju dia sendiri, Jefta sendiri bikin proposal buat ngajuin ke bosnya, terus menjelaskan alat apa yang mau dipakai, kopi apa yang dipakai, udah pasti tuh detail tuh. Karena balik lagi biar bagaimanapun ini ujung-ujungnya adalah bisnis dan ngedevelop skill lu sendiri. Maka dari itu gue bilang lu jadi barista kalau cuma ngulik kopi terus ya 24 jam lu kulik tapi lu nggak ngerti hal yang lain, percaya sama gue lu seumur hidup akan jadi barista terus gitu. Lu ntar disuruh bikin proposal, proposal apaan tuh ya, karena terpaksa bikin kopas doang. Memang semua itu proses, tapi kalau lu aja nggak mau belajar tuh gimana gitu loh. Maksudnya pelajarin pelan-pelan. Semua hal dipelajarin kalau lu, karena di dalam prinsip gue gini, ketika lu mau naik level, lu harus ngelakuin sesuatu hal yang nggak pernah lu lakuin gitu. Walaupun susah, lu harus coba lakuin, tanya, diskusi sama orang lain gitu. Jangan ketemu barista lain atau customer lain cuma gibah doang gitu, buang-buang waktu gitu. Harus ngedevelop diri gitu loh ya. Sekarang kopi sudah agak dingin, gue mau cobain dulu. Pertama masuk mulut, ini bener-bener kerasa karakter kayak red wine-nya, tapi red wine-nya yang acidnya nggak terlalu tinggi, dominan manisnya. Terus berikutnya yang kerasa ini kayak blueberry yogurt ya. Terus di belakang ini baru kerasa kayak aroma lecinya itu ada di rongga hidung sama di mulut tuh berasa penuh banget. Jadi dominannya lebih ke arah creamy. Ini bodinya medium to high,
Aftertaste-nya ini udah gue rasain bener-bener long. Terus yang dominan itu kayak manisnya, manis dari si leci. Menarik juga ya. Jadi kalau teman-teman mau cobain kopi ini, menurut gue teman-teman tuh sekali beli, lihat di link yang gue cantumkan di deskripsi, belilah yang ada stikernya ini nih, Halu Experience. Jadi teman-teman beli aja, misalkan dia ada 3 atau ada 4, langsung beli semuanya, teman-teman cobain. Karena menurut gue itu teman-teman akan menambah perpustakaan rasa teman-teman ya, memori rasa teman-teman akan bertambah gitu. Dan menurut gue ini semuanya yang udah gue cobain yang Halu Experience ini tuh karakternya bener-bener beda-beda banget dan menurut gue menarik sih. Nah terus kalau teman-teman pengen tahu alat rekomendasi seduh dari gue, langsung aja teman-teman cek Instagram gue di sebelah sini ya. Itu di bagian bio-nya sudah gue cantumkan link, teman-teman tinggal klik aja. Nah buat teman-teman yang ada pendapat mengenai materi yang gue bahas hari ini, silahkan tulis di kolom komentar aja, sebisa mungkin akan gue jawab. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.